Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan keempat yang berbahagia. Kembali izinkan saya membersamai sahabat belajar untuk melanjutkan pembelajaran modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sahabat belajar telah sampai pada tahap eksplorasi konsep yang sebelumnya secara mandiri. Sekarang sahabat belajar diharapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep dalam bentuk forum diskusi, yaitu pada 22A41 ya. Mari kita akan coba mendalami, mencermati apa yang harus sahabat belajar lakukan di tahap ini. Kita akan masuk melalui link ini. Di sini sahabat belajar disampaikan ada quote ya, dialog tidak dapat terjadi tanpa kerendahan hati ya, dari Paulo Freire. Kemudian di sini modalnya adalah diskusi daring asinkron. Jadi sahabat belajar diharapkan benar-benar memanfaatkan forum diskusi secara asinkron ini untuk saling berbagi pendapat ya dengan CGP yang lain. Jadi tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang berbasis kesadaran penuh. Kemudian di sini dikatakan, sahabat belajar ditulis, sebelum Anda melakukan diskusi, berikut beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat Anda jawab setelah menyelesaikan kegiatan ini. Jadi sahabat belajar, harapannya sahabat belajar melalui forum diskusi akan mampu mendapatkan sebuah jawaban atas 2 hal ini. Yang pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh Bapak Eling? Yang kedua, berdasarkan 5 artikel tentang kompetensi sosial dan emosional yang sudah Anda pelajari sebelumnya, bagaimana saran Anda bagi Bapak Eling? Kemudian sahabat belajar, di sini sahabat belajar dituliskan bahwa Bapak Ibu CGP akan mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan. Sekali lagi kata kuncinya adalah berdiskusi ya, secara asinkronus, penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam sebuah kasus bersama para CGP lain. Tujuan dalam diskusi adalah pengembangan gagasan dan pencapaian pemahaman bersama, sehingga dapat memperkuat pemahaman konsep yang lebih baik. Sebelum Anda melakukan diskusi pada waktu yang telah ditentukan, mohon untuk membaca aturan untuk forum diskusi ya. Jadi artinya kalau secara asinkron tentunya tidak terbatas tempat ya, hanya waktunya diharapkan memang tidak berlama-lama karena sahabat belajar akan melanjutkan pembelajaran pada tahap selanjutnya. Aturan forum diskusi yang secara tertulis adalah sebelum kita melanjutkan sesi diskusi ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau yang perlu kita lakukan agar diskusi dapat berjalan dengan efektif dan produktif. Yang pertama,
setiap CGP harus menjawab pertanyaan kelima kasus. Ya, artinya setiap Bapak dan Ibu calon penggerak harus menjawab kelima kasus yang ada di LMS. Yang kedua, diskusi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman bersama penerapan kompetensi sosial emosional dalam suatu situasi. Yang ketiga, sikap terbuka dan rasa ingin tahu menjadi nilai dasar dari proses diskusi ini. Dan keempat, membangun pendapat dengan mempertimbangkan tanggapannya terhadap respon atau jawaban CGP lain. Jadi artinya sahabat belajar diharapkan memiliki satu pemikiran terbuka, ya, agar pemahaman yang sudah sahabat belajar miliki akan lebih diperlengkapi lagi, diperkaya lagi dengan pendapat, tanggapan atau respon dari CGP yang lain. Kemudian sahabat belajar, mari kita baca dulu kasus yang ada di bawah ini, kemudian buatlah refleksi dari setiap kasus terlebih dahulu sebelum membaca kasus berikutnya. Kemudian pengantarnya, sahabat belajar, Bapak Eling telah menjadi guru selama lebih dari 5 tahun. Suatu pagi, Bapak Eling merasakan tubuhnya seakan berat untuk bangun dari tidurnya. Dia juga merasa berat untuk berdiri dan bergerak berangkat menuju sekolah. Akhir-akhir ini pun selama berada di dalam kelas, Bapak Eling sering tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak cepat. Pikirannya bercabang-cabang dan ia sering merasakan dirinya mengalami kecemasan. Saat ini memang selain sibuk mengajar, Bapak Eling juga harus menjadi ketua panitia perayaan 17 Agustus yang akan dilaksanakan di sekolahnya 1 bulan lagi. Berikut 5 kasus yang terjadi pada Bapak Eling yang pada akhir-akhir ini. Bacalah secara berurutan dan lakukan refleksi setelah membaca. Selanjutnya disajikan 5 kasus yang terjadi pada Bapak Eling. Bacalah secara berurutan dan lakukan refleksi setelah membaca. Jadi sahabat belajar, sekali lagi bahwa ini adalah sebuah eksplorasi konsep dalam bentuk forum diskusi yang tokohnya adalah Bapak Eling, yang nanti sahabat belajar akan disajikan ada beberapa kasus yang dialami oleh Bapak Eling dan sahabat belajar wajib untuk menjawab setiap kasus yang disajikan atau menganalisis. Kemudian setelah itu sahabat belajar yang lain diharapkan memberikan respon, tanggapan, umpan balik atas jawaban atau pendapat dari CGP yang menganalisis kasus tersebut. Kita akan kembali untuk melanjutkan tahap berikutnya. Jadi saya kira cukup jelas ya sahabat belajar ya. Jadi di sini sahabat belajar akan berdiskusi atas apa yang dialami oleh Bapak Eling. Kita kembali back to course dulu. Kemudian kita akan masuk pada link berikutnya. Di sini ada 5 kasus. Ya sahabat belajar, saya akan memberikan atau saya akan mencoba untuk masuk pada kasus pertama dulu. Ya, coba kita akan lihat apa yang terjadi sana. Sama pengantarnya. Kemudian kasus yang pertama adalah ini, sahabat belajar ya. Saat itu jam pelajaran terakhir sebelum rapat panitia besar 17 Agustus untuk memfinalisasi acara, Bapak Eling masuk ke kelas 9 untuk mengajar mata pelajaran geografi. Sejak pagi Bapak Eling sudah mengajar
3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini, anak-anak diizinkan menggunakan gawai mereka untuk mengerjakan proyek kelompok. Setelah beberapa saat, Bapak Eling melakukan pengecekan apakah setiap murid bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Saat mendekati meja salah satu siswa yang bernama Diana, Pak Eling mendapati muridnya itu sedang menggunakan gawainya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Bapak Eling spontan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. "Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan?" Seisi ruang kelas terkejut. Wajah Diana memerah. Ia tampak malu dan tidak menyangka Bapak Eling merespon sekeras itu. Sahabat belajar, dari kasus ini sahabat belajar diminta untuk menjawab 3 pertanyaan pada kasus yang pertama. Yang pertama, apakah situasi yang dihadapi Bapak Eling? Mohon uraikan dengan singkat dan jelas. Yang kedua, apa kompetensi sosial dan emosional yang dibutuhkan Bapak Eling dalam menghadapi masalah tersebut? Jelaskan jawaban Anda, hubungkan dengan artikel-artikel yang telah dibaca sebelumnya. Ya, di dalam eksplorasi konsep sudah banyak dipelajari hal-hal berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Seandainya Anda adalah Bapak Eling, apa yang akan Anda lakukan? Nah, 3 pertanyaan ini sahabat belajar diminta untuk menjawab dengan menggunakan add a new topic ya. Di sini ya, tambahkan topik baru. Ini beberapa sahabat belajar sudah menjawab ya. Kalau ini 3 pertanyaan, tentunya jawabannya juga harus 3 jawaban gitu ya, seperti ini. Jadi silakan sahabat belajar, kemudian nanti sahabat belajar silakan masuk pada berdiskusi topik ini. Ini belum ada yang memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni Kartikasari ya, yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2022 ya. Kemudian pukul 21:24 ini baru saja ini ya, Bu Yeni baru saja mencoba untuk menjawab pertanyaan kasus pertama dari Bapak Eling. Nah, kemudian untuk berdiskusi sahabat belajar silakan untuk mengklik berdiskusi topik ini ya, diklik, kemudian nanti akan masuk seperti ini sahabat belajar. Nah, silakan kemudian sahabat belajar bisa tanggapi ya. Jadi silakan nanti tanggapi apa yang sudah disampaikan oleh CGP yang lain ya, atau pendapat CGP lain. Silakan sahabat belajar bisa merespon, memberikan umpan balik ya, sehingga kemudian akhirnya CGP yang menjawab atas pertanyaan tersebut akan bisa mendapat hal lain ya, pendapat lain, atau bisa memperkaya akan pemahaman terhadap kasus Bapak Eling pada kasus yang pertama ya. Ini contoh saja sahabat belajar untuk kasus yang pertama. Nah, sahabat belajar harus menyelesaikan 5 kasus ya. Kita akan coba untuk ke ke link berikutnya ya. Ini ada kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5. Jadi silakan sahabat belajar nanti untuk mengerjakan ini. Yang pertama, seperti apa sampaikan di dalam petunjuk, adalah sahabat belajar wajib menjawab setiap pertanyaan di kasus yang ada ini, 5 kasus. Yang kedua, CGP yang lain berkewajiban untuk memberikan respon
tanggapan, umpan balik dari teman CGP yang sudah menjawab setiap kasus itu, sehingga terjadi diskusi sekalipun secara asinkronus. Dengan demikian diharapkan adanya satu pemahaman yang lebih lengkap karena adanya masukan, saran, pendapat dari CGP yang lain. Demikian sahabat belajar yang bisa saya sampaikan di dalam pembelajaran modul 2.2 khususnya pada tahap eksplorasi konsep forum diskusi. Ya, silakan saling berdiskusi sehingga mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik terhadap pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan silakan sahabat belajar bisa di like atau bisa di share dengan CGP yang lain. Yang belum subscribe silakan di subscribe dan bisa diklik lonceng sehingga setiap saya mengupload pendampingan di dalam pembelajaran guru penggerak ini, sahabat belajar akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan atas video-video baru yang saya unggah. Terima kasih, salam dan bahagia.